Pemirsa, mukbang merupakan fenomena yang viral di media sosial, memperlihatkan orang makan dalam jumlah yang besar. Namun di balik keseruannya, aktivitas ini dapat menimbulkan bahaya yang serius bagi kesehatan. Apa saja? Pertama, obesitas. Hal ini dikarenakan konsumsi makanan tinggi lemak, kalori yang bisa membuat kadar kolesterol naik, begitu juga gula dalam darah. Kedua, gangguan mood. Mengonsumsi makanan tidak sehat dapat menyebabkan tubuh lemas, mood swing, dan gangguan tidur. Ketiga, sebabkan kematian. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan kematian, baik dari pola makan yang tidak sehat secara intens maupun kematian mendadak sebagai akibat dari makanan porsi besar dalam waktu yang cepat. Tetapi, selain memiliki dampak negatif, menonton video mukbang juga memiliki dampak positif. Di antaranya, menambah nafsu makan. Pemirsa, sebagian besar makanan kemasan memiliki masa penggunaan atau masa kedaluarsa. Tapi tahukah bahwa ada beberapa makanan yang tidak mempunyai masa kedaluarsa, sehingga meski makanan ini tidak habis dalam jangka waktu cukup lama, masih aman dikonsumsi? Merangkum dari IG resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ada beberapa jenis makanan yang tidak memiliki masa kedaluarsa. Pertama, madu. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam, sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Kedua, pasta kering. Pasta kering mampu bertahan selama 2 hingga 3 tahun jika disimpan dengan cara yang benar. Ketiga, susu bubuk. Umumnya susu sapi asli hanya bertahan sekitar 2 minggu ketika disimpan di lemari es. Namun tidak halnya dengan susu bubuk. Susu kering penuh lemak mampu bertahan 2 hingga 5 tahun. Sedangkan susu kering tanpa lemak bisa bertahan hingga 25 tahun jika disimpan di lokasi sejuk dan kering. Namun ingat ya, ini hanya untuk susu bubuk, bukan susu formula kering yang hanya bertahan selama 1 tahun. Keempat, kopi instan. Kopi instan dapat bertahan 2 hingga 20 tahun pada suhu kamar. Jika menyimpannya di lemari es atau pendingin, kopi bisa benar-benar bertahan seumur hidup. Sementara kopi bubuk dengan krim berumur hanya 18 hingga 24 bulan. Terakhir, beras putih. Saat disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, beras putih diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Pemirsa, selain stres dan kelelahan, sakit kepala juga dapat dipicu oleh konsumsi makanan tertentu. Umumnya, sakit kepala yang disebabkan oleh konsumsi makanan akan muncul 20 menit hingga 2 jam setelah makan. Oleh karena itu, penting mengetahui apa saja jenis makanan agar terhindar dari sakit kepala. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang diduga dapat memicu timbulnya sakit kepala. Pertama, coklat. Coklat merupakan makanan penyebab sakit kepala yang paling umum. Studi menyebutkan bahwa kandungan kafein dan beta-feniletilamin yang terdapat di dalam coklat dapat memicu timbulnya sakit kepala. Kedua, keju. Keju mengandung tiramin, yaitu zat alami dalam makanan yang bisa memicu sakit kepala. Jenis keju yang mengandung tiramin paling banyak adalah keju yang telah lama diawetkan. Terakhir, makanan mengandung MSG. Kondisi ini disebut juga Chinese Restaurant Syndrome. Oleh karena itu, batasi konsumsi makanan dengan kandungan MSG. Pemirsa, dengan memiliki sistem kekebalan tubuh yang sehat, kita bisa terlindung dari berbagai macam penyakit, termasuk dari virus corona atau COVID-19. Berikut ini jenis makanan penambah imun. Pertama, yogurt. Yogurt adalah makanan yang mengandung probiotik alami yang bisa membantu pembentukan bakteri baik dalam tubuh. Kedua, kunyit. Rempah-rempah berwarna kuning ini dikenal akan sifat antioksidan dan antiinflamasi untuk mengobati penyakit akibat peradangan. Ketiga, bawang putih. Tidak hanya bisa menambah kelezatan makanan, bawang putih juga merupakan makanan antivirus alami yang bisa memberikan perlindungan dari flu musiman. Keempat, buah-buahan asam. Kelima, biji bunga matahari.
Biji bunga matahari kaya nutrisi, termasuk fosfor, magnesium, dan vitamin B6 dan E. Vitamin E penting dalam mengatur dan memelihara fungsi sistem kekebalan. Terakhir, kerang. Meskipun tidak sepopuler vitamin dan mineral lainnya, seng dalam kerang berperan penting dalam membantu sel kekebalan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pemirsa, belakangan ini ramai dibicarakan mengenai waktu terbaik untuk mengonsumsi buah-buahan. Ada yang menyebut bahwa buah harus disantap sebelum makan, sementara yang lainnya percaya bahwa mengonsumsi buah baiknya dilakukan setelah makan besar. Lalu manakah anggapan yang benar? Nah, agar konsumsi buah bisa benar-benar bermanfaat, sebaiknya ketahui dulu kapan waktu terbaik tubuh bisa mencerna buah yang masuk ke dalam tubuh. Jika pemirsa sedang dalam proses menurunkan berat badan, dianjurkan untuk mengonsumsi buah beberapa saat sebelum makan besar. Karena kandungan serat yang ada di dalam buah bisa membantu perut lebih cepat merasa kenyang, sehingga akan menekan nafsu makan dan menghindari makan berlebihan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah jumlah buah yang dikonsumsi, sebaiknya sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lewat tumpeng gizi, yakni anjuran pola makan seimbang merekomendasikan konsumsi buah sebanyak 2 hingga 3 porsi dan sayur sebanyak 3 hingga 5 porsi per hari. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan agar konsumsi buah dan sayur per hari adalah 400 gram.